Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini di pertemuan 5 adalah sambungan dari mata kuliah kita, tapi kita minggu lalu yang perencanaan sumber daya manusia. Kali ini juga masih di perencanaan, tapi kita akan fokus di kegiatan setelah melakukan kegiatan-kegiatan kita di pertemuan yang lalu. Kalau bisa kita lihat bersama, minggu lalu kita melakukan langkah-langkah perencanaan SDM. Jadi ini revisited ya. Ada 7 langkah di sini yang kemarin kita sudah bahas dan sudah dikerjakan sebagai tugas. Dimulai dengan mengetahui tujuan, melakukan pemetaan, perencanaan supply and demand, melihat gap, melihat atau membuat jenjang karir, melakukan sistem pembelajaran yang berkelanjutan, dan terakhir adalah tentang sistem kompensasi. Nah, apa yang harus dilakukan setelah itu, itulah yang menjadi bahasan kita di pertemuan kali ini. Yaitu kali ini kita akan berbicara tentang mengevaluasi perencanaan SDM yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita langsung masuk aja. Kenapa sih perlu evaluasi? Kenapa kita tidak lakukan aja setelah itu kita berjalan terus seperti itu? Nah, ada 4 alasan mengapa kita perlu melakukan evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi itu adalah sebagai langkah monitoring. Jadi memonitor progres dari setiap inisiatif yang dilaksanakan dalam perencanaan SDM, terutama memonitor langkah-langkah yang kita lakukan dalam perencanaan SDM tersebut. Yang kedua adalah mengapa perlu evaluasi? Karena itu adalah sebagai checking atau mengecek apakah tujuan dari perencanaan telah atau dapat terrealisasikan. Nah, seperti diketahui, tujuan perencanaan SDM itu adalah langkah pertama kita dalam perencanaan SDM. Nah, evaluasi adalah waktunya kita mengecek apakah tujuan tersebut telah atau dapat terrealisasikan setelah melakukan perencanaan SDM tersebut. Ketiga, identifying. Mengidentifikasi timbulnya resiko-resiko yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Biasanya kalau di atas kertas melakukan perencanaan, kita tidak bisa melihat resiko-resiko yang tidak kita perhitungkan sebelumnya. Contoh nih, perencanaan SDM itu dalam melakukan perencanaan SDM kita tidak pernah memasukkan resiko adanya virus flu baru yang membuat perekonomian global itu sangat terguncang dan menuju resesi sekarang. Nah, adanya evaluasi ini sangat membantu kita untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang tidak diperhitungkan tadi. Keempat, atau alasan terakhir mengapa perlu evaluasi, yaitu adaptasi. Melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Jadi, kalau tadi kita sudah melakukan langkah-langkah tersebut, sudah dimonitor, sudah di-checking, sudah di-identifying, dan terjadi perubahan, lalu tahap keempat adalah melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan dalam perencanaan tersebut. Ini adalah langkah-langkah kita dalam melakukan evaluasi. Kalau bisa kita lihat, ini saya buat dalam bentuk gambar. Jadi yang pertama itu adalah kita set objectives dulu. Tentukan tujuannya. Setelah kita tentukan tujuannya, kita mengevaluasi performance secara real atau praktisnya bagaimana versus objectives atau tujuan yang kita sudah tentukan tadi. Nah, setelah langkah kedua ini ada 2 hal yang akan dilakukan. Yang pertama itu adalah pastikan jenis dan tipe dan sumber informasi yang kita inginkan. Nah, jadi untuk mencari apakah performance aktual itu versus objektif itu, untuk mengevaluasi itu kita perlu data atau informasi. Nah, informasi itu kita pastikan dulu tipe dan sumber informasi apa yang diperlukan. Setelah kita menentukan itu, lalu kita melakukan data collection atau pengumpulan data. Nah, langkah lainnya adalah di langkah ketiga ini, jadi berdasarkan evaluasi yang kita lakukan tadi, kita akhirnya melakukan action. Jadi kalau performance-nya oke, silakan melanjutkan monitoring. Kalau tidak, kita mengambil langkah-langkah koreksi. Oke, next kita sampai ke strategic decision. Jadi hubungan perencanaan SDM terhadap strategi perusahaan, gitu ya. Jadi hubungan antara strategic decision dan perencanaan SDM sama aja ya. Oke, yang pertama adalah dalam melakukan HR planning, kita harus menentukan apakah kita akan melakukan strategi make atau buy. Apa itu strategi make atau buy? Strategi make itu adalah perusahaan hendak memilih apakah akan membuat atau make, atau membeli atau buy karyawan. Nah, make itu adalah perusahaan merekrut SDM yang berkualitas rendah,
lalu memberi pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas mereka. Biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini, strategi seperti ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baru di mana mereka ingin tumbuh bersama karyawannya. Jadi karyawan yang diterima itu bukan karyawan-karyawan yang levelnya tinggi, ya, bukan karyawan level yang tinggi, tapi pada saat dia masuk dia diberikan tanggung jawab, diberikan pelatihan, diberikan pembelajaran, sehingga nanti perusahaan membesar, karyawan pun semakin memiliki kualitas dan mereka bisa tumbuh bersama-sama. Nah, kebalikannya adalah strategi buy atau membeli. Perusahaan merekrut SDM yang profesional dan memiliki keahlian di bidangnya. Namun, biaya gaji yang dikeluarkan jauh lebih tinggi. Nah, biasanya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar, di mana mereka membutuhkan karyawan-karyawan dengan kapabilitas yang lebih tinggi. Contohnya, Indofood memerlukan manajer operasional yang akan ditempatkan di Middle East contohnya. Makanya daripada make, mereka lebih memilih untuk menggunakan strategi buy yang memiliki keahlian di bidangnya. Nah, ini adalah sedikit tugas untuk mahasiswa. Jadi setelah ini saya akan bertanya. Jadi ini saya sudah menuliskan beberapa jenis pekerjaan: cleaning service, trainer, operation manager, call center, R&D. Silahkan dipilih untuk jenis pekerjaan ini apakah kita akan melakukan strategi make atau buy dan mengapa. Oke, itu nanti tugasnya. Setelah ini kita lanjut dulu ke diskusi berikutnya. Strategic decision masih ya. Jadi yang pertama tadi make and buy, yang kedua adalah budget. Ya, apa yang harus diperhatikan dalam planning atau perencanaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan strategik perusahaan, yaitu budget tentu saja. Jadi kita harus melihat bargaining point dari perusahaan. Contoh nih, kita perusahaan yang baru baru saja berdiri, lalu kita masih mencari orang, jadi kita belum punya branding segala macam. Itu akan berbeda dengan perusahaan-perusahaan contoh BUMN, Telkom, PLN, pelabuhan gitu yang sudah mempunyai nama, di mana orang-orang atau SDM berlomba-lomba untuk apply ke perusahaan tersebut. Nah, kedua, letak geografis. Jadi perusahaan yang letaknya di kota itu akan berbeda pendekatannya dengan perusahaan yang letaknya mungkin agak di pinggiran atau malah di luar kota gitu. Jadi budgetnya juga harus diperhitungkan seperti itu. Ketiga, penentuan benefit dan bonus yang akan diterima karyawan. Tentu saja ini sangat penting, berhubungan dengan budget juga. Jadi dalam perencanaan karyawan itu, seperti yang minggu lalu kita sudah bicarakan mengenai kompensasi, benefit dan bonus yang diterima dari karyawan sudah sejak awal direncanakan dalam HR planning. Ketiga adalah modern technology. Oke, apa hubungannya modern teknologi dalam perencanaan karyawan? Nah, hubungan antara perencanaan karyawan dan strategic decision perusahaan itu dapat sangat terbantu dengan adanya sistem pelacakan tenaga kerja berbasis komputer. Ini biasanya kita sangat kenal dengan website-website atau situs-situs pencari kerja ya, Indeed.com, Jobseeker.com, carikerja.com, dan lain-lain gitu kan. Kedua, ada yang namanya telerecruiting. Jadi kita melakukan rekrutmen via telepon. Dan yang ketiga adalah e-recruitment, rekrutmen yang dilakukan via online atau elektronik. Maju lagi ke langkah selanjutnya, yaitu internal versus external. Oh yes, internal versus external. Jadi internal versus eksternal ini adalah apakah dalam melakukan perencanaan SDM yang berhubungan dengan strategic decision perusahaan, kita mengambil pegawai itu dari internal perusahaan atau eksternal perusahaan. Kita lihat di sini, kalau internal perusahaan, keuntungannya itu pegawainya sudah familiar dengan organisasi, gitu kan? Terus biaya rekrutmennya dan trainingnya itu lebih rendah. Kan? Dan kalau kita ngambil dari dalam, itu meningkatkan moral dan motivasi dari karyawan. Sedangkan disadvantage-nya itu biasanya adanya unsur-unsur politik biasanya dalam perusahaan gitu, ada moral problem untuk orang-orang yang tidak mendapat promosi. Lalu ada external recruitment, kalau kita rekrut dari orang luar. Nah, pertama,
itu orangnya pasti akan sangat segar gitu kan, dengan ide yang baru, pendekatan yang baru, yang betul-betul clean slate. Itu namanya bahwa dia bersih, dia tidak tahu apa-apa tentang politik atau keadaan yang ada di dalam perusahaan, pendekatan yang ada di perusahaan, dan dia datang dengan pendekatan-pendekatan baru yang biasanya mendatangkan ide-ide yang baru dalam perusahaan. Nah, sedangkan kerugiannya biasanya lack of fit, ya, karena secara normalnya karena orang baru memang tidak langsung bisa bekerja dengan baik dengan semua orang, atau membutuhkan waktu adaptasi yang lebih gitu kan. Ini kita bisa lihat di sini, perencanaan SDM dapat dilakukan dengan melihat internal perusahaan dan mencari SDM yang memenuhi syarat dalam proses perencanaan SDM perusahaan, atau mencari dari luar perusahaan untuk mendapatkan subjek yang lebih segar dan dapat memberikan warna baru dalam perusahaan. Nah, itu adalah internal dan eksternal. Nah, poin terakhir yang hubungan antara perencanaan perusahaan, SDM perusahaan dengan strategic decision, yaitu apakah kita akan melakukan perencanaan organizational atau outsourcing. Jadi ada organizational, ada outsourcing. Kita lihat, kalau organizational, kelebihan kekurangannya itu akan time consuming, membutuhkan waktu. Biasanya kalau kita mengambil karyawan yang bersifat organisasional atau karyawan tetap, itu untuk jenis tugas jangka panjang, bukan untuk proyek-proyek tertentu. Betul, itu untuk investasi perusahaan. Sedangkan untuk outsourcing itu kita lebih menghemat waktu gitu, karena kita hanya menghubungi agent akan menyediakan dan bisa langsung kerja. Kontrak sistemnya sehingga menghemat biaya perusahaan, tidak ada tunjangan A, B, C, tidak ada tunjangan pensiun, karena dia bersifatnya kontrak. Dan terakhir, dan banyak sekali terjadi sekarang, itu adalah dapat diberhentikan atau dipekerjakan kapan saja sesuai kondisi perusahaan. Contohnya sekarang lagi coronavirus outbreak ini, banyak perusahaan yang tutup dan harus merumahkan karyawannya. Level pertama yang dirumahkan itu adalah outsourcing ini, karena dia dapat diberhentikan dan dipekerjakan kapan saja, jadi tidak ada kontrak yang mengikat. Jadi untuk poin studi kasus yang nanti akan kita bahas bersama, jadi itu adalah materi hari ini dalam perencanaan karyawan yang bagian kedua, yaitu evaluasi perencanaan dan hubungan antara perencanaan karyawan dengan strategic decision perusahaan. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke diskusi. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya di materi ke-5 hari ini. Sampai ketemu di materi ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.